Bangga berbahasa Indonesia. Saya Putrikan Agustin dari kelas manajemen 2023C dengan nomor NIM 23080574022. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Melalui bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Satu yang saya bangga tentang bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa resmi tanpa adanya intrik penolakan dan keinginan bahasa daerah atau bahasa asing menjadi bahasa resmi negara. Tidak mudah mempersatukan bahasa untuk diakui sebagai bahasa resmi. Di antaranya kekayaan bahasa daerah yang beragam. Selain bahasa daerah, bahasa Indonesia terjajah Belanda sangat lama, bisa dibilang 3,5 abad. Selama itu bahasa resmi adalah bahasa Belanda. Namun jejak bahasa Belanda sebagai bahasa resmi tinggal pada unsur serapan bahasa semata, bukan sebagai bahasa resmi negara saat ini. Negara-negara yang mengalami koloni negara lain sebelum merdeka rata-rata masih menggunakan bahasa negara yang koloni. Timur Leste misalnya, bahasa Portugis menjadi bahasa resmi. Malaysia yang berkoloni Inggris menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Bukan Malaysia meskipun mengklaim sebagai bangsa Melayu, mereka tidak mampu utuh mewujudkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi tunggal. Kebanggaan tersendiri dengan kekayaan khasana bahasa yang beragam, bangsa Indonesia bisa dengan sepenuh hati menerima bahasa Indonesia tanpa penolakan. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini dapat dilihat pemanfaatan bahasa Indonesia di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Ternyata telah berdampak positif sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Bayangkan Papua, ratusan bahasa ada di sana. Sumatera memiliki banyak ragam bahasa daerah dari Melayu, Batak, hingga Lampung. Jawa sendiri juga beragam bahasanya. Selain Sunda, bahasa Jawa sendiri memiliki banyak ragam dialek dan dialog yang tetap sangat sulit untuk bisa disamakan tanpa kerendahan hati menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sungguh para pendiri bangsa ini adalah para jenius yang berpikir jauh ke depan tentang bangsa ini. Mungkin kita sependapat bahwa Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 adalah salah satu fondasi pemersatu kerendahan hati masing-masing suku dan golongan-golongan ada di Indonesia. Berkenan menerima Sumpah Pemuda untuk tetap bertumpah darah yang satu, bangsa yang satu, Indonesia, dan bahasa Indonesia diakui menjadi bahasa pemersatu yang selanjutnya menjadi bahasa resmi negara. Kekuatan bahasa Indonesia juga ditegaskan saat proklamasi. Proklamasi tegas dengan bahasa Indonesia. Mungkin akan berbeda cerita jika dibacakan dalam bahasa Belanda atau bahasa Jepang. Aku bangga bahasa Indonesia. Sekian dari saya, bila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Kaladina Koturnaga dari kelas manajemen 2023C dengan NIM 23080574023. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keberagaman suku, bangsa terbesar di dunia, dan dilengkapi dengan penggunaan bahasa yang tiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada suku Dayak, Jawa, Toraja, Batak, Bugis, Aceh, Betawi, Manado, dan lain-lain. Suatu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia tak lepas dari keberagaman bahasa tersebut. Hanya bahasa Indonesia sajalah bahasa pemersatu kami. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penanda bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional.
Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa berbeda, serta sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Pada tahun 1945 ini, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Bahasa Indonesia memperoleh kedudukan yang lebih pasti, yaitu bahasa resmi dan bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia memasuki periode baru. Selain sebagai bahasa pergaulan dan perhubungan, bahasa Indonesia juga dikembangkan menjadi bahasa ilmu, seni, politik, hukum, dan sebagainya. Pada tahun 1954, diadakan Kongres Bahasa Indonesia II. Tahun 1972, Presiden RI menetapkan pemakaian ejaan baru bahasa Indonesia. Tahun 1978 dan 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III dan IV di Jakarta. Dalam kongres ini dihasilkan beberapa simpulan atas usul sehubungan dengan masalah-masalah di bidang bahasa, pengajaran bahasa dan pendidikan bahasa dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain itu, bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa. Kita patut bangga berbahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia sangat luar biasa di mata dunia. Di antaranya, bahasa Indonesia menduduki peringkat 3 di Asia dan peringkat ke-26 di dunia. Dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam, paling populer di Australia, dan di negara matahari terbit didirikan pusat-pusat studi bahasa Indonesia. Saat ini ada beberapa universitas di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia, antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Kajian Asing Osaka, Universitas Sanmo Kyoto, dan Universitas Setsunan. Sementara yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan ada lebih dari 20 perguruan tinggi di Jepang. Di balik rasa bangga itu, ada masalah yang dihadapi bahasa Indonesia saat ini, yaitu maraknya penggunaan bahasa asing di negeri ini yang menyebabkan bahasa Indonesia dikesampingkan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa asing ini tidak hanya pada bahasa tulis seperti yang banyak tertera pada nama-nama mall, perumahan, berbagai merek produk, dan lain sebagainya. Tetapi juga penggunaan bahasa asing dalam berbahasa lisan, bahkan dalam dunia pendidikan. Contohnya, kita sering menggunakan kata technical meeting depending, soal lots, mods, dan hots. Padahal masih ada kata rapat teknis, ditunda, soal mudah, sedang, dan sulit. Untuk mengatasi masalah di atas, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan resmi merupakan basis pembinaan bahasa Indonesia yang paling baik. Bahasa Indonesia akan terbina dengan baik apabila sejak dini anak-anak yang sedang menuntut ilmu dilatih dengan intensif dalam menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini penting agar anak-anak yang lahir di Indonesia mencintai dan memahami bangsanya melalui bahasa Indonesia. Pemuda bangsa Indonesia harus mampu melestarikan bahasa Indonesia di tengah-tengah tuntutan modernisasi sehingga dapat dipertahankan jati diri bahasanya sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai pihak yang bertanggung jawab akan keberadaan bahasa Indonesia harus selalu melakukan pembaruan terhadap perkembangan bahasa. Kita sebagai warga Indonesia harus setia dan bangga untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia
Bagaimana kita dapat menunjukkan kebanggaan sebagai orang Indonesia apabila kita tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia? Oleh karena itu, banggalah berbahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Larissa Tayladi Putri dengan NIM 2308057405. Saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak dalam membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar manusia yang ada di tempat tersebut. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta dari berpuluh tahun dan mengalami perkembangan hingga saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia memiliki keunikan yang tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya pembendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Meskipun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, bahasa Indonesia tetap murni, sama seperti dulu hingga saat ini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok bagian, yaitu yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembahasan terkait bahasa dapat berlanjut apabila bahasa itu dipelajari dengan benar dan dipahami. Pembahasan terkait bahasa dapat berlanjut apabila konsep dasar dari bahasa tersebut atau bahasa sendiri dengan benar dipahami. Bahasa merupakan suatu lambang yang arbiter, yaitu artinya bahasa digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk bekerja sama, mengidentifikasi diri, dan juga untuk saling berinteraksi. Dengan kata lain, bahasa merupakan suatu sistem yang dalam praktiknya sangat membantu kehidupan manusia untuk saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa mempermudah manusia dalam melakukan segala sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, secara spesifik, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang dalam pembentukannya memiliki sejarah yang panjang. Bahasa yang telah ada di Indonesia, bahkan sejak kerajaan-kerajaan ini, memiliki pembentukan yang sangat rumit, baik secara lisan maupun secara tulisan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya Diva Larissa Tayladi Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Eka Febrianti dari kelas manajemen 2023C dengan NIM 2308057426. Di sini saya akan menyampaikan rasa bangga saya sebagai generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda tahun 1928, yakni kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini dapat dilihat pemanfaatan bahasa Indonesia di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Ternyata telah berdampak positif sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai orang Indonesia, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, khususnya dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang ada di negara kita. Maka sepantasnya lah kita berbangga untuk menggunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kita juga harus berbangga karena memiliki keragaman bahasa yang ada di daerah-daerah di Nusantara ini. Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah EYD dan tata bahasa baku yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa RI yang dulu disebut dengan Pusat Bahasa. Kemudian penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Namun, saat ini generasi muda bangga menarik kembali identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Bagi generasi saat ini, bahasa Indonesia dianggap derajatnya lebih rendah daripada bahasa Inggris. Sadar atau tidak, ketika kita melihat orang menggunakan bahasa Inggris, terkesan lebih hebat daripada orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Faktanya, tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat sempurna dibandingkan bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang untuk persetujuannya memerlukan darah-darah perjuangan dari rakyat yang tertindas kolonialisme. Seharusnya rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Adapun berbagai cara yang dapat dilakukan agar generasi muda mencintai bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, menulis dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, membaca buku sastra Indonesia. Yang ketiga, lebih sering berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga, kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia, merujuk pada nomor 24 tahun 2009 mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi segala nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah kita bersama-sama kumandangkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia memang luar biasa. Bersatulah negeriku, bangsaku, dan seluruh rakyat Indonesia, kuatkan jiwa nasionalismemu. Satukan semangatmu untuk membangun dan menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Febrianti Nabila dengan NIM 23080574027 dari kelas manajemen 2023C. Di sini saya akan menyampaikan gagasan dengan tema Saya Muda, Saya Bangga Berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat pemersatu semua bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa yang kita pakai sehari-hari. Hal tersebut karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Status bahasa Indonesia itu relatif sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai solusinya. Bahasa adalah jendela ke dunia, dan bagi saya adalah bahasa Indonesia jendela yang membuka pandangan kita pada kekayaan budaya, sejarah, dan identitas kita sebagai bangsa. Ada banyak alasan mengapa saya merasa bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah identitas kita. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, ini adalah ciri khas kita yang membedakan kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam bahasa ini terdapat jutaan cerita, nilai-nilai, dan warisan budaya yang kita miliki. Saat kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kita merayakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa yang kaya dan bermakna. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya dengan kata-kata dan frasa yang dimiliki makna mendalam. Ini memungkinkan kita untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan ide-ide keindahan yang unik. Ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kata-kata itu seperti lukisan yang menggambarkan dunia dengan warna-warna yang beragam. Yang ketiga, bahasa Indonesia membantu mempersatukan bangsa Indonesia adalah negara yang besar dengan budaya, suku, dan agama. Bahasa Indonesia adalah perekat yang kuat yang mengikat kita bersama. Saat kita berbicara dalam bahasa ini, kita merasa satu sebagai bangsa meskipun kita berasal dari berbagai latar belakang. Yang keempat adalah pintu keilmuan dan pendidikan. Bahasa Indonesia juga membuka pintu kepada ilmu dan pendidikan. Dalam bahasa ini kita dapat memahami buku-buku, artikel, dan pengetahuan dari seluruh dunia. Kita dapat belajar dan berkembang tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai masyarakat yang maju. Yang kelima, bahasa Indonesia dalam kesenian dan sastra. Bahasa Indonesia adalah media yang indah untuk seni dan sastra Indonesia. Memiliki penulis-penulis besar yang menghasilkan karya-karya luar biasa. Melalui bahasa ini kita dapat memahami keindahan puisi, prosa, musik, dan seni lainnya yang merupakan ekspresi budaya kita. Dan yang keenam, menjaga bahasa Indonesia untuk generasi mendatang. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta dan bangga kepada Indonesia. Cinta terhadap bangsa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan tunggal ika. Segala perbedaan tidak dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia.
Dengan bangga, pastinya kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia. Melihat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengenai Bendera Lagu Kebangsaan dan Bahasa Indonesia, dengan demikian, kita semua sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi nilai-nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah kita bersama-sama menggebar-gebar rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri, harapan saya adalah semoga yang saya sampaikan ini akan menambah kebanggaan kita terhadap Indonesia dan mencintai budaya asli Indonesia, serta mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia? Nama Indonesia pertama kali dicetuskan oleh dua orang, yaitu George Samuel Winston Earl dan James Richardson Logan. Earl dalam The Journal of the Indian Archipelago and the Eastern Asia, volume 4 1847. Di halaman 71 menggunakan frasa The Melanesian branch of this race. Tapi Logan memilih istilah Indonesia karena dinilai lebih praktis untuk membedakan wilayah kepulauan lain. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Lambat laun bahasa ini banyak mengalami perubahan, karena penggunaannya disesuaikan bahasa kerja yang digunakan di lingkungan administrasi kolonial, dan proses pembakuan bahasa dilakukan sejak abad ke-20. Selamat pagi Bu Riri, selaku dosen pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dida Ayu Landari dari kelas Manajemen 2023C dengan NIM 230857428 akan menyampaikan gagasan Saya Muda, Saya Bangga Berbahasa Indonesia. Gagasan tersebut adalah ungkapan semangat dan identitas kebangsaan yang kuat terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Meskipun gagasan ini pertama kali muncul pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, nilai-nilai tersebut masih relevan di zaman modern ini. Berikut adalah beberapa cara mengimplementasi gagasan pada zaman modern. 1. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada zaman modern, penting bagi generasi muda untuk menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini termasuk tata bahasa yang benar, kosakata yang baik, dan komunikasi yang efektif dalam bahasa Indonesia, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam komunikasi tertulis. Tarian keanekaragaman bahasa. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman bahasa daerah. Generasi muda dapat berkontribusi pada pelestarian bahasa-bahasa daerah ini dengan belajar dan memahami budaya mereka. Ini akan memperkaya warisan budaya. Penggunaan bahasa Indonesia dalam teknologi dan media sosial. Generasi muda dapat berperan dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi informasi dari media sosial dalam bahasa Indonesia. Ini akan membantu melestarikan bahasa sebagai alat komunikasi yang relevan dalam era digital. 4. Pendidikan dalam bahasa Indonesia. Generasi muda dapat memanfaatkan peluang pendidikan dalam berbahasa Indonesia, termasuk dalam pengajaran dan pembelajaran di berbagai tingkat sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan. Ini akan memastikan bahwa bahasa Indonesia terus menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan pendidikan. Menjadi duta bahasa Indonesia, generasi
kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aisyah Sania Ramadini dengan NIM 230805740229 dari Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema Saya Muda, Saya Bangga Berbahasa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, kepercayaan, dan bahasa. Sesuai semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Indonesia berbeda-beda, namun Indonesia tetap satu. Walaupun Indonesia memiliki banyak pulau, banyak keragaman budaya, namun Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa. Salah satunya adalah dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat pemersatu semua bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita telah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut karena dengan menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa negara, yaitu satu-satunya bahasa resmi secara nasional di Indonesia. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Hingga saat ini, bahasa Indonesia belum pernah dijadikan sebagai sumber masalah oleh masyarakat pemakainya dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan diri sebagai bahasa komunikasi efektif, berdampingan, dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara. Bahasa memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi antar individu dan kelompok dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Indonesia kaya akan bahasa. Indonesia memiliki 671 bahasa daerah. Oleh karena itu, Indonesia memiliki bahasa pemersatu yang mampu dimengerti oleh seluruh elemen masyarakat. Pasti hadirin bertanya-tanya, mengapa sih kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia? Bagaimana sejarah bahasa Indonesia? Nah, berdasarkan hasil Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan menghasilkan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Palembang pada 683 yang masih menggunakan bahasa Melayu. Sejak saat itu, bahasa Melayu digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat di sekitar Selat Malaka. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca yang tidak hanya di Nusantara saja, namun juga ada di seluruh Asia Tenggara. Namun, seiring waktu berjalan, bahasa Melayu mendapat pengaruh dari pedagang Arab, India, Tiongkok, dan lain sebagainya. Hal inilah yang memperkaya kosakata bahasa Melayu yang mempengaruhi kosakata bahasa Indonesia. Namun sayangnya saat ini generasi muda bangsa Indonesia seakan-akan kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan budaya pergaulan sehari-hari khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bagi generasi muda saat ini, bahasa Indonesia seakan-akan derajatnya lebih rendah dibanding bahasa asing.
sadar atau tidak, seakan-akan menggunakan bahasa asing lebih keren dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Faktanya, tidak ada yang pantas menyandang predikat keren dibanding bahasa Indonesia, yang dalam pengakuannya membutuhkan perjuangan dalam melawan penjajah. Kita semua tahu, 95 tahun silam, tepatnya 1928, kita telah berjanji, bersumpah kepada Ibu Pertiwi untuk selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini tidaklah mudah. Kita harus berjuang melawan kaum imperialis dan kolonialis, mengalami penindasan, penganiayaan, dan penghinaan selama ratusan tahun. Baru muncullah keberanian, semangat, dan tekad yang satu oleh para pejuang tanah air untuk mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta dengan bahasa Indonesia artinya mampu mengenali, memahami, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai bahasanya. Maka, mari kita lestarikan bahasa Indonesia, menggunakannya dengan baik dan benar, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatukan bangsa Indonesia. Ayo kita pakai bahasa Indonesia dengan bangga, karena kita cinta bangsa Indonesia. Saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.